kembali di channel Rifki Muhammad dengan saya sendiri, Rifki Muhammad ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah nonton video saya, yang sudah nonton video-video yang saya upload. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Semoga anggrek-anggreknya juga di rumah menjadi semakin subur dan sehat dan juga rajin berbunga ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tips bagaimana cara penanganan anggrek yang kakak beli secara online ya, atau bagaimana penanganan pertama ketika kakak membeli anggrek secara online terus tiba di rumah kakak gimana ya. Soalnya di dalam live saya kemarin itu banyak sekali yang tanya ke saya, kak gimana sih cara menangani anggrek yang baru sampai ketika kita beli secara online ya. Banyak dari kakak juga yang bertanya anggreknya itu malah jadi layu ya setelah di reporting beberapa hari di rumah. Untuk menjawab pertanyaan kakak semua itu, makanya saya buatkan video ini. Yang ingin tahu caranya boleh langsung disimak aja ke videonya ya. Nah, di sini untuk alat-alat yang diperlukan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam anggrek yang beli secara online. Yang pertama di sini ada tentu saja anggreknya yang kita beli secara online ya, seperti ini. Untuk packaging dari kita ini seperti ini ya, aman ya. Kemudian selanjutnya ada cutter tentunya untuk buka si paket anggreknya ya, untuk buka untuk unboxing si paketnya. Kemudian di sini ada pot untuk melakukan repotting nanti. Jadi si anggrek ini kan dia tidak ada potnya ya, tidak ada potnya. Nanti kita tanam di sini, kita repotting di sini ya. Kemudian ada juga media tanamnya di sini kita siapkan. Diusahakan untuk media tanam pakai yang baru ya. Kalau misalkan memang nggak ada yang baru, adanya bekas juga nggak apa-apa. Tapi diusahakan sekali sudah direndam dengan fungisida ya dan VOC. Diusahakan sudah direndam fungisida dan VOC. Di sini juga ada vitamin B1 ya untuk sebagai bintang utamanya untuk merendam si anggreknya. Jangan lupa belinya yang asli ya, yang ada logo T-Rex-nya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga air sebanyak 2 liter ya, sebanyak 2 liter airnya. Lalu kita siapkan juga untuk sendok makan atau sendok takar juga boleh untuk mencampur si vitamin B1-nya. Lalu kemudian di sini ada ada wadah ya, wadah untuk mencampurkan antara air dan juga si vitamin B1. Ini fungsinya untuk merendam anggrek yang kita beli secara online di sini ya. Kemudian setelah itu ada juga kawat penyangga ya. Kawat penyangga ini fungsinya untuk saat nanti anggreknya sudah kita repotting di sini, jadi dia nanti nggak goyang-goyang ya, jadi akarnya nanti cepat tumbuh. Langkah yang pertama yaitu kita unboxing dulu si paketnya ya. Ini adalah contoh packaging yang akan kakak terima kalau misalkan kakak beli secara online di toko kami ya, di toko Jack's Orchid. Seperti ini, paketnya kokoh, insya Allah aman sampai ke rumah kakak ya, seperti ini ya. Jangan lupa kita ada bisa klaim garansi. Yang penting kakak nanti kalau misalkan paketnya sudah sampai rumah, jangan lupa di videokan unboxing ya si paketnya untuk syarat si klaim garansinya itu ya. Jangan lupa di videokan dulu saat kakak membuka paketnya ya. Oke, kita lanjut aja, kita buka paketnya dulu seperti ini ya. Kita buka paketnya, hati-hati kakak ya untuk membuka paketnya karena ada beberapa dendroyan spike itu takutnya nanti malah kena si spike-nya ya. Hati-hati saja, pelan-pelan saja, yang penting terbuka ya, jangan terburu-buru untuk membuka paketnya ya. Nah, seperti ini. Untuk untuk paket yang diterima juga sudah kita lengkapi dengan koran juga. Untuk di sini sudah kita lakukan juga, cuma memang untuk si potnya itu, pot tanahnya itu nggak kita sertakan ya di dalam paketnya, soalnya memang berat ya kalau misalkan kita sertakan dengan pot tanahnya. Untuk cara penanganan selanjutnya yaitu kita buka dulu, kita unboxing dulu ya, seperti ini. Kita buka satu-satu. Ininya kita potong dulu seperti itu. Maka selanjutnya kita buka untuk si koran-koran yang menyelimuti si anggreknya tersebut ya. Kita buka perlahan supaya tidak kena spike atau kena daun ya. Kita buka perlahan seperti ini. Untuk packagingnya juga sudah kita lengkapi dengan dakron ya. Jadi untuk si spike-nya insya Allah nanti aman ya. Untuk dendro yang berspike aman, untuk dendro yang daun banyak juga rimbun nanti aman ya, karena dilengkapi dengan busa-busa dakron seperti ini ya. Insya Allah aman. Kita singkirkan dulu. Nah, ini dia untuk si dendronya seperti ini ya. Sudah kita buka dari penutup korannya. Kebetulan yang satu ini kita simulasikan untuk yang kondisinya spike ya. Jadi untuk yang spike itu nanti kakak dapatnya itu ditutup dengan dakron seperti ini ya. Jadi insya Allah untuk si spike-nya nanti bakal aman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buka si plastiknya ini.
Untuk medianya karena apa namanya, ini awalnya pakai pot tanah ya. Medianya kita sertakan setengahnya lalu dibungkus dengan plastik seperti ini ya. Kita biarkan seperti ini si anggrek dendrobiumnya, diangin-anginkan selama semalaman ya. Jadi diangin-anginkan selama semalaman, besoknya baru boleh di rendam B1 dan juga kita lakukan repotting untuk si anggreknya ya. Lalu kalau misalkan anggreknya di sini sudah diangin-anginkan ya selama semalaman, jadi kemarin misalkan sampainya kemarin, sekarang udah pagi-pagi, kita boleh lakukan langkah selanjutnya, yaitu kita rendam dengan vitamin B1 ya. Nah, di sini kita akan buat campurannya ya untuk si vitamin B1. Di sini untuk airnya terlihat ya, di sini takarannya 2 liter. Di sini kita masukkan dulu untuk si airnya. Ini airnya air biasa ya, air keran. Nah, ini udah masuk semua sebanyak 2 liter ya airnya. Nah, di sini untuk takaran pupuk B1-nya, di sini saya menggunakan sendok makan ya. Untuk takarannya di sini saya menggunakan setengah sendok makan ya, seperti ini. Ini setengah sendok makan, lalu kita campurkan atau kita larutkan dengan campuran 2 liter air ya di sini. Kita aduk secara merata ya. Kalau misalkan dirasa si campurannya ini sudah merata atau sudah tercampur sempurna antara air dan vitamin B1, lalu kita rendam si pertama kita lihat dulu ya untuk si dendronya ini apakah ada akar busuk atau misalkan ada daun-daun yang kuning. Kalau misalkan ada akar yang busuk boleh dipotongin dulu akar yang busuknya. Lalu kalau misalkan ada daun-daun yang kuning karena pengiriman kan, boleh kakak buang dulu si daun-daun kuningnya, lalu akarnya, akar-akar yang busuknya ya. Setelah itu, setelah dibuang akar yang busuk dan daun-daun kuningnya, kita rendam seperti ini ya. Kita rendam seperti ini. Usahakan untuk akarnya itu terendam semua ya. Usahakan untuk akarnya terendam semua seperti ini. Nah, untuk akarnya di sini terendam sempurna ya, seperti ini. Dan juga batangnya sedikit terendam juga nggak apa-apa ya. Ini kita lakukan perendaman selama 30 menit ya. Kalau sudah direndam selama 30 menit ya, kita bisa lakukan lanjut untuk melakukan repotting ya. Di sini saya sudah siapkan 2 buah pot gerabah atau pot tanah ya, dan juga untuk medianya kita pakai apa namanya, kokohas atau tapas kelapa seperti ini, dan juga kita pakai arang ya sebagai medianya nih, sebagai media ya. Usahakan untuk media pakai yang baru ya. Kalau misalkan memang nggak ada sama sekali yang baru, kakak bisa gunakan yang lama. Cuma wajib di apa namanya, direndam dulu dengan fungisida dan juga VOC ya. Kita lanjut ke langkah apa namanya, langkah repotting ya. Sini untuk anggreknya kita lakukan repotting seperti ini ya. Jangan lupa di bawahnya kita masukkan anggrek dulu sebagai dasarnya seperti ini, sebagai dasar, lalu kita masukkan semuanya seperti ini ya. Usahakan nanti kalau misalkan merendamnya itu akar yang paling bawah, yang paling atas ini nih, batang yang paling bawah ini di sini, ini jangan sampai ketimbun media ya, jangan sampai kerendam media ya. Usahakan juga kalau untuk apa namanya, untuk penanaman ini jangan terlalu padat ya, agar nanti si akarnya bisa bergerak bebas dan juga apa namanya, dan juga masih banyak udara si akarnya untuk bernafas ya. Kawat penyangga ini fungsinya untuk agar posisi dendronya ini tidak goyang-goyang atau tidak gerak-gerak, karena kan kalau misalkan baru ditanam itu dia posisi akarnya kan belum mengikat ke media ya. Nah, disarankan untuk memakai apa namanya, memakai kawat penyangga seperti ini ya, agar nanti si dendronya itu nggak goyang-goyang. Lalu untuk pertumbuhan akarnya nanti jadi lebih cepat biasanya kalau misalkan si dendronya nggak goyang-goyang ya, karena kan kalau misalkan kita siram atau kita pindah-pindah itu pasti dia nanti bergoyang-goyang ya si dendronya. Kita ikat seperti ini dengan tali ya. Cukup seperti ini saja medianya, tidak usah terlalu padat ya. Dan diusahakan akar yang di sini, akar yang paling atas ini jangan sampai kependam ya, agar dia nanti muncul akar baru ya.
Kalau misalkan nanti medianya akarnya sudah jalan terus mengikat ke media, ini untuk kawat penyangganya boleh dibuang karena dia udah nggak bakalan goyang-goyang lagi kalau si akarnya udah jalan ya. Jadi seperti ini ya hasil dari tadi kita melakukan repotting untuk anggrek yang kita beli secara online ya. Di sini terlihat untuk repottingnya lumayan rapi. Untuk anggreknya juga sudah diikat dengan kawat penyangga di situ ya. Jadi nanti anggreknya nggak bakalan goyang-goyang ya. Sini juga sama, ini kebetulan yang kondisinya spike juga sudah kita ikat menggunakan kawat penyangga. Untuk media juga jangan terlalu penuh, seperti ini saja ya, cukup. Kita di sini menggunakan media tambahannya itu arang dan juga kapas kelapa ya. Nah seperti ini. Diusahakan akar yang paling atas dia nggak sampai kerendam ya. Ini ada tunas baru juga nih, sehat. Untuk penyimpanannya nanti untuk anggrek-anggrek ini diusahakan jangan terlalu kena matahari yang panas banget atau jangan yang kena matahari langsung, dan juga jangan kena hujan secara langsung ya. Diusahakan sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini diusahakan nyimpannya itu cuma di atap, di bawah atap, dan juga misalkan di teras juga boleh. Yang penting jangan kena matahari secara langsung terlebih dahulu ya, secara selama 2 minggu atau 3 mingguan. Sekian video dari saya tentang bagaimana cara menangani anggrek yang baru sampai ketika beli secara online ya. Bagi kakak yang suka videonya atau suka video seperti ini atau konten-konten seperti ini tentang perawatan anggrek atau perawatan tanaman lainnya, boleh di subscribe supaya kakak nggak ketinggalan video dari kita ya. Selamat jumpa kembali di video selanjutnya dan juga tips-tips selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.